Assalamualaikum teman-teman angler dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Agus di VMS Fishing Channel. Di video kali ini saya mau mereview sebuah action cam yang nanti akan saya pakai untuk kegiatan memancing. Karena action cam saya yang sebelumnya yaitu GoPro 7 Black rusak ya. Jadi saya menggantinya dengan sebuah action cam yang lain ya. Oke, ini dia teman-teman action cam-nya. Ini dari brand DJI Osmo Action generasi yang pertama. DJI Osmo Action ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2019, berarti sudah 4 tahun yang lalu. Dan saat ini sudah ada versi yang ketiganya. Versi ketiga itu dirilis tahun 2022. Nanti kita bahas apakah DJI Osmo Action 1 worth untuk kita gunakan di tahun 2023. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari DJI Osmo Action yang generasi pertama. Nah, agak unik sih tampilannya, tapi kemudian dia diikuti oleh beberapa brand lain seperti Akaso. Akaso tuh mengeluarkan Akaso Brave 7 LE yang tampilannya mirip banget dengan DJI Osmo ini. Oke, dia di sini ada layar besar, terus di depan juga dia punya layar. Jadi dia punya dua layar persis seperti GoPro Hero 9 atau 10, juga menggunakan layar di depan. Nah, layarnya ini tidak bisa disentuh ya teman-teman, jadi dia cuma menampilkan gambar saja. Oke, di sini ada tombol shooter di sini, terus di sini ada tombol power. Di sampingnya ini ada tombol quick select. Quick select ini nanti digunakan untuk pindah-pindah aplikasi atau untuk memindahkan layar dari belakang ke depan, karena ternyata layar ini hanya bisa aktif satu saja dalam satu waktu. Nah, terus ini adalah tempat untuk charger dan memory card. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, itu ada Type C dan ini ada memory cardnya, tempat slot memory card. Ini adalah Type C chargingnya dan tempat MMC. Ini ada kayak seal silikon, mirip kayak GoPro lah ya, untuk waterproofnya. Nah, jadi kamera ini waterproof sampai kedalaman 11 meter. Oke, ini tempat baterainya. Jadi baterainya ini dia dilepas seperti ini. Ada dua ya penguncinya. Kita tinggal tekan saja. Nah, dia keluar. Nah, penutup baterai langsung nyatu dengan baterainya seperti ini. Dia dibekali dengan baterai 1300 mAh. Oke. Nah, jadi dia di sini baru ada seal. Di tepi-tepian penutup ini ada seal. Nah, ini yang membuat
dia jadi waterproof ya. Terus dalam ada kayak per untuk melonjak, terus dalam ada per untuk nanti mendorong ini keluar. Cara menguncinya adalah cukup sederhana, cukup ditekan seperti ini. Nah, ya, sampai ketika kita tekan ada orange ya, sisi orange dari pembuka baterainya terbuka. Kita tekan lagi sampai dia nutup. Nah, ini berarti sudah rapat. Begitupun yang ini ada orange. Kita tekan lagi sampai dia hilang. Nah, seperti itu. Nah, tandanya dia sudah rapat. Oke, kita coba nyalakan kameranya. Cara nyalain cukup mudah, dia tinggal di pencet saja pelan sebentar dan langsung menyala ya. Cara matinya juga agak dipencet lama dan dia langsung shutdown. Nah, ini lebih responsif mati hidupnya. Hidupnya cukup mudah, cukup ditekan sekali dia nanti langsung hidup. Nah, nanti kalau mau matikan layar kita tekan sekali kayak tadi, cepat. Nah, ini mati layar berarti. Nah, sedangkan kalau untuk mematikan kameranya cukup tekan yang agak lama. Nah, dia seperti itu. Kita coba nyalain. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari screen-nya ya. DJI Osmo Action. Oke, di sini kalau kita swap, di sini ada pilihan untuk resolusi. Ya, kita mulai dari 720, di mana 720 cuma menyediakan di 240 sampai 240 frame per second, dan ini tanpa stabilizer. Terus kita pindah ke 1080. Nah, 1080 ini support dari 24 fps sampai 240 fps. Nah, di situ ada tulisannya Rocksteady unavailable, tidak tersedia sampai di resolusi. Nah, di resolusi 100 pun tidak tersedia. Nah, nanti adanya di resolusi 60 fps. Kita pindah ke 2,7K. Di sini support hampir di semua frame per second karena batasannya cuma sampai 60. Begitu juga untuk yang rasio layarnya 4:3. Terus di 4K ini dia support sampai 60 fps. Rocksteady adalah fitur stabilizer dari DJI Osmo. Terus kalau kita pindah ke Rocksteady di rasio 4:3, nah di sini sama sekali tidak ada yang support terhadap Rocksteady. Oke. Nah, idealnya saya biasanya setting di 1080 30 fps. Nah, jadi sudah support Rocksteady ya. Nah, ini settingan standar saya biasanya. Terus yang berikutnya di sini ada opsi ya. Jadi kalau kita klik simbol kamera di sudut kiri ini, nah di sini ada opsi pilihan kita mau video yang seperti apa. Ada loop recording, ada slow-mo, HDR ya. Jadi ada HDR-nya ya. Terus video, time lapse, dan hyper lapse. Terus ada opsi foto di mana kita bisa pilih beberapa opsi lagi di sini. Nah, ini custom untuk ya mungkin ada custom mode yang bisa dibuat. Oke, kita pindah berikutnya ke, kalau kita swipe dari kiri ke kanan, ini adalah galeri ya. Nah, seperti ini. Kalau kita swipe dari kiri ke kanan, itu menampilkan galeri ya. Sedangkan kalau kita swipe dari kanan ke kiri, nah ini menampilkan pengaturan untuk, nah misalkan di sini kita mau set
untuk video. Ya, kita pilih dulu di sini. Dia di mode, kita perlu modenya dulu ya. Ini mode foto tadi. Kita ke mode video. Oke. Nah, kita ke sini. Maka ini ada setting opsi untuk videonya. Oke, di situ ada white balance, terus ada color. Color ini pilihannya ada dua. Ada normal dan ada design light. Terus ada the warp. The warp ini untuk settingan field of view-nya ya. Jadi settingan field of view adalah di the warp. Pilihannya cuma yang dwarf yang kayak linear, dan kalau dia di off dia jadi kayak fish eye. Walaupun tidak signifikan lebarnya, sama saja. Terus berikutnya settingannya adalah format. Nah, di sini ada dua, kita bisa pilih yang MOV atau yang MP4. Oke, terus di atas ini indikator memori ya. Ini indikator baterai. Kalau saya swipe dari atas ke bawah, nah di sini ada konfigurasi tambahan lagi ya. Nah, di sini semuanya. Di sini ada kayak ini konfigurasi kalau kita punya settingan tersendiri. Terus ini adalah brightness dari layar yang di belakang. Oops. Ini adalah brightness, kita bisa geser kalau kita pengen lebih terlihat gitu ya, terang. Terus ini adalah screen lock standar ya, jadi biar tidak kepencet-pencet ketika settingan sudah selesai. Terus kalau kita lihat berikutnya, ini adalah setting. Di sini ada beberapa setting ya, ada voice control, ada snapshot, quick switch. Ini settingan untuk tombol keys di sini, quick switch. Terus ada wireless connection, terus ada wind noise reduction. Jadi kita bisa setting atau mengaktifkan dia kalau kita mau suara anginnya atau backsoundnya jadi lebih berkurang begitu. Terus ada sound. Nah, di sini ada high, medium, dan low. Ini adalah settingan untuk kamera ini menangkap suara. Selanjutnya face oriented exposure, grid. Nah, saya nggak jelaskan semuanya ya. Oke, di sini juga ada settingan untuk misalkan berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika berapa lama waktu sampai layar dimatikan begitu. Jadi ketika kita merekam, layar nanti akan otomatis mati sesuai dengan settingan kita yang ada di sini. Terus ada LED-nya juga, ada language, date time, format, SD card, factory reset. Dia ada factory resetnya. Oke, yang saya rasakan ketika mengakses menu-menu yang ada di DJI Osmo ini ya, ini sangat responsif, langsung cepat dia merespon gerakan saya. Mungkin ini yang membedakan dengan GoPro saya sebelumnya, di mana GoPro saya itu agak lambat, kadang-kadang nggak merespon. Nah, ini agak lebih baik. Nah, terus kita lanjut, di sini ada auto rotation ya, jadi ini adalah opsi ketika kita memutar kamera ke sini. Nah, maka kalau kita pilih auto, posisi terbalik pun layar akan tetap berada di sini. Terus di sini saya ada voice control untuk aktif atau tidak. Terus ini settingan untuk layar depan. Nah, misalkan kalau kita pengen lihat layar depannya, maka kita bisa quick select di sini. Pakai quick select. Nah, ini mau. Nah, ini dia. Nah, kalau kita setting, tadi udah mati ya. Setting setengah, nah jadi dia bisa setengah nanti tampil. Oke, kita quick select lagi, balik ke layar belakang. Nah, itu settingannya ya.
Di sini DJI Osmo Action generasi pertama ini cuma punya tadi 2 field of view, jadi dia nggak bisa wide, nggak bisa super view dan sebagainya, karena dia cuma punya dwarf dan aktif atau tidak. Dwarf itu menampilkan gambar seperti linear ya, jadi lurus, simetris gitu ya. Sedangkan kalau dia di nonaktifkan, maka tampilannya kayak gambar yang direkam itu kayak fish eye, jadi agak cembung ya. Oke, nanti kita coba take beberapa gambar dari kamera ini. Halo teman-teman, kita mau nguji DJI Osmo Action untuk kestabilannya ya. Nah, ini settingan saya di 1080 30 fps. Ini jalan di depan saya ini rusak, hancur. Kita coba naik sepeda ya. Jalannya hancur banget. Oke, kita menuju kestabilan. Ada becek hancur, checking. Habis hujan ya teman, jadi nggak bisa libas medan. Sekarang kita coba main di resolusi 4K, dimana ini adalah resolusi tertinggi yang disupport oleh Ace dari DJI Osmo Action. Kita coba lewat jalan yang tadi ya. Ini jalannya berbatu teman-teman. Guncang banget. Untuk perbandingan, ini adalah settingan HDR dari DJI Osmo, dimana settingan ini Rocksteady atau Ace dari DJI Osmo nggak bekerja ya. Hanya untuk perbandingan bagaimana yang stabil dan bagaimana yang tidak stabil. Kita coba lewatin jalan yang sama sekali lagi. Ini adalah mode HDR, jadi mungkin secara kualitas gambar lebih baik dari settingan yang sebelumnya. Oke. Oke. Saya pakai neck mounting, jadi sebenarnya dia goyang-goyang karena gerakan sepedanya juga ya, jadi goncangannya cukup kencang karena nggak megang sama apapun.
Neck mounting cuma digantung di leher aja ya. Oke, lewatin jalan yang berbatu. Lewatin jalan yang sama. Sekali lagi. Ini adalah mode HDR, jadi mungkin secara kualitas gambar lebih baik dari settingan yang sebelumnya. Oke. Oke. Saya pakai neck mounting, jadi sebenarnya dia goyang-goyang karena gerakan sepedanya juga ya. Jadi goncangannya cukup kenceng karena nggak megang sama apapun. Neck mounting cuma digantung di leher aja ya. Oke, lewatin jalan yang berbatu. Ramai banget ya.